dan trompet itu sudah diletakkan di mulutnya, sehingga tidak ada satu perintah kecuali langsung dilaksanakan. Artinya demikian apa? Itu begitu patuhnya dia pegang ke trompet itu untuk siap meniupnya. Begitu ada perintah, tidak pakai telat. Makanya dipantelengi sampai demikian rupa. Itu kita baca di dalam silsilah kisah tentang huru-hara kiamat itu, Masya Allah. Nah, jadi malaikat ketika diserahkan ini ada tugas untuk niup. Kapan ketika aku perintahkan, maka sejak itu matanya memandang ke arah sambil menunggu perintah. Begitu datang perintah langsung laksanakan. Saking apanya? Saking patuhnya. Jadi malaikat Israfil tidak mau ada perintah yang tertunda. Itu yang dimaksud ketaatan yang penuh kepada perintah-perintah Allah. Yang bagian baca tasbih terus, tidak pernah berhenti dia, kecuali Allah perintahkan untuk berhenti. Jadi kalau Allah tidak perintahkan berhenti, maka dia pun tidak berhenti. Yang sujud, ya sujud dia, nggak berhenti di dalam sujudnya itu. Ini yang dimaksud ketaatan penuh. Kita bukan malaikat. Makanya kadang-kadang tergelincir. Jelas ini? Iman kita tidak sama dengan imannya para malaikat. Ketaatan kita juga tidak sama dengan ketaatannya para malaikat. Ketaatan malaikat mutlak kepada Allah, tidak kepada makhluk yang lain. Manusia ketaatannya bentuknya macam-macam, Bu. Sakit ibu pahami ini? Kita juga berbuat baik kepada Allah, juga berbuat baik kepada sesama manusia. Lah ini nanti ada masalah. Kenapa? Contoh, kita berbuat baik kepada mertua, kita berbuat baik pada suami, belum tentu orang yang kita perbaiki itu berbuat baik balik pada kita. Laras? Itu yang jadi masalah nanti. Akhirnya jadi trouble betul. Kalau kita berbuat baik langsung orangnya itu berbuat baik balik pada kita, benar. Kita berbuat baik orangnya berbuat buruk, pripun? Trouble betul. Tahu? Timbul pertanyaan, Ustaz, gimana kalau kita punya tetangga, kita sudah berbuat baik, kok tetangga jati? Kan bentuk apa, Bu? Bentuk adanya trouble. Loh, saya ketipun paham ini. Karena kita punya perasaan demikian. Begitu juga dengan orang-orang di sekitar kita. Kita sudah berbuat baik, orangnya nggak berbuat baik. Jadi masalah bukan? Jadi masalah. Lah ini keberadaan malaikat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sifatnya di dalam surat Al-Anbiya. Kita lihat surat Al-Anbiya surat 21 ayat 19 dan ayat 20. Ya, kita buka surat 21 ayat 19 dan ayat 20. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَكْثِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Silakan dibaca, ada terjemah. Siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Masya Allah. Ini loh, perhatikan Ibu, malaikat-malaikat yang ada di langit, waman indahu, dan yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifatnya apa? La yastakbiruna an ibadatihi. Ya, mereka tidak menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. Artinya apa? Taat, patuh, itu sifatnya. Kemudian wala yastaksirun,
Apa di situ diartikan? Wala yastakhsirun di situ diartikan apa, Bu? Tidak merasa letih. Sementara kita gimana? Nah, sudah ketahuan dari sini. Kemudian ayat 21, yusabbihuna laila wan nahara la yafturun. Apa artinya? Mereka terus bertasbih baik di waktu malam maupun di waktu siang dan mereka melakukan terus layak turun itu nggak pernah capek, nggak pernah lemah semangat. Ya, layak turun itu berarti tidak pernah futur. Futur itu lemes semangatnya, berkurang semangatnya itu futur namanya. Nah, cara baju ngoten niku mari direndam ilang cerah batike. Napa? Nah, iku nek baju. Iman iki nggih saged luntur. Ini sifatnya para malaikat, Ibu. Tidak pernah berkurang semangatnya. Ya, terus melakukan demikian itu. Ya, tidak pernah berhenti mereka, tidak pernah berkurang semangatnya. Kemudian disebutkan oleh penulis wahum adada katsirun la yaksihimullahu illallah ta'ala, dan jumlah mereka sangat banyak tidak terhitung kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Jumlahnya tidak terhitung, Ibu. Di malaikat itu bukan cuma 10 itu. Jelas? Malaikat itu jumlahnya tidak 10 itu. Kalau jenengan ditanya, ya, kalau jenengan ditanya, malaikat pencatat amal yang kita kenal dengan siapa? Nah, nanti itu dikoreksi nih. Benarkah malaikat itu namanya Raqib Atid? Nah, koreksi nanti. Jumlahnya berapa kalau jenengan ditanya? 2. Kalau 2 berarti pasti jenengan nggak ada dong. Hah? Oh, Raqib Atid kan? Lah sampean dhewe sing ngatur iki. Lho nggih mboten. Lah kalau Raqib Atid itu 2 berarti kan nek loro tok. Nek pas di sampean ono berarti saya nggak ada. Kan begitu kan? Ternyata dalam Al-Qur'an itu Raqib Atid itu bukan sebuah nama. Itu sebuah istilah. Loh, memang banyak yang keliru kita. Sama dengan malaikat pencabut nyawa siapa? Ayo tole ono Quran dek hadis ne ono. Ora ono. Disebut apa? Malaikat maut. Allah menamakan malaikat, Nabi juga menamakan malaikat. Nah, terus nama Israel itu teko ngendi? Makanya ada yang keliru, ada yang enggak, ada yang perlu dibenahi. Secara keilmuan ada yang perlu dibenahi, termasuk masalah itu, Bu. Kita kaji dulu aja. Jadi jumlah malaikat itu jumlahnya sangat banyak dan tidak terbatas. Waqad sabat fi sahihaini min hadis Anas radhiyallahu an fi qissatil mi'raj. Masya Allah, telah ditetapkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim. Ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ya, dari sahabat Anas radhiyallahu an, dia bercerita tentang kisah mi'rajnya Nabi. Jadi waktu Nabi melaksanakan apa? Isra Mi'raj. Mari kita lihat. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahu baital ma'mur fis sama. Nabi itu diangkat oleh Allah menuju Baitul Ma'mur. Di mana letaknya Baitul Ma'mur itu? Fis sama, di atas langit sana. Ya. Jadi Nabi waktu Mi'raj itu diangkat oleh Allah
menuju Baitul Ma'mur di atas langit. Untuk apa? Yusolli fi, untuk melaksanakan sholat di dalam Baitul Ma'mur itu. Nah, yusolli fihi, di dalam Baitul Ma'mur itu kulla yaumin sab'una alfa malakin. Masya Allah, di Baitul Ma'mur itu setiap hari itu ada 70.000 malaikat yang melakukan sholat. Setiap hari itu ada 70.000 malaikat yang sholat di Baitul Ma'mur itu. Id kharaju lam ya'udu, ketika mereka sudah selesai sholat, mereka keluar, tidak kembali lagi. Tapi terus malaikat itu ada, apa artinya? Berganti-gantian terus demikian. Tiap harinya berapa? 70.000 malaikat. Setiap harinya setiap selesai sholat keluar dan tidak kembali lagi. Berarti dihitung pimpiro, Bu. Itu jumlah malaikat. Makanya tidak disebutkan secara harfiah, secara total. Wong 10 gak apal-apal. Nah, 70.000 dia nyapalin, kan? Allah, begitu. Ya, ini jumlah. Jadi kalau totalnya tidak pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah. Jumlah berapa enggak ada. Cuma yang ada itu berapa itu, Bu? Yang disampaikan kepada kita itu namanya maupun tugasnya. Pun nanti akan kita bahas. Kemudian poin berikutnya, poin kedua. Jadi kalau pertama tadi tentang definisi malaikat. Poin kedua adalah wal imanu bil malaikat yatadhammanu arba'atu umur. Beriman dengan malaikat itu mencakup 4 perkara. Iman kepada malaikat itu mencakup 4 perkara. Pertama adalah al-iman biwujudihim. Mengimani wujud mereka. Artinya mereka itu berwujud, ada. Kenapa ini disebutkan, Bu? Karena ada sebagian umat Islam meyakini bahwa malaikat itu merupakan sifat simbol kebaikan. Jadi nggak ada makhluk malaikat, itu nggak ada. Itu sebagian umat Islam meyakini bahwa malaikat itu simbol kebaikan. Sama dengan setan, itu simbol apa? Simbol kejahatan. Nggak ada sifat, nggak ada makhluknya gitu loh. Oke, jadi yang pertama kita yakini apa? Mengimani tentang apa? Wujud. Artinya keberadaan ada malaikat itu, makhluk dia. Yang kedua, iman dengan malaikat itu adalah mengimani biman alimna, terhadap siapa saja yang kita ketahui, yang telah sampai kepada kita, yang telah kita pelajari nama-nama dari mereka. Ya, mengimani ya tentang siapa saja dari para malaikat itu, tentang nama-namanya. Biismihi, dengan nama-nama mereka. Waman lam na'mal, dan adapun malaikat-malaikat yang tidak kita ketahui ismuhu, namanya, nu'minu bihim ijmalan, kita pun mengimani secara global. Saya ulangi, jadi kita imani pertama tadi apa? Nama-nama mereka sesuai dengan nama-nama yang telah kita ketahui dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Ya, adapun malaikat yang namanya tidak kita ketahui, maka kita mengimani secara apa? Secara global. Pokoknya ada, loh gitu loh. Jelas ya? Kita imani secara apa? Global.
Dan nggak usah maksakan sopon jenenge, nggak usah takon. Jadi kalau tidak disebutkan ya kita nggak usah nanya. Saged dipun pahami. Akhirnya maksa-maksa kayak jeneng dewe-dewe niku. Itu akhirnya. Kalau memang nggak ada ya kita nggak sampai, jangan paksakan memberi nama sendiri. Jelas Ibu ya? Nah, ini diantara yang kedua, mengimani nama-nama mereka. Sebagaimana telah kita ketahui dalam nas-nas Al-Quran maupun Sunnah. Dan yang tidak kita ketahui maka kita percaya, kita beriman secara global. Itu yang kedua, iman dengan malaikat. Yang ketiga adalah mengimani sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan, mengimani mereka sebagaimana ilmu yang telah kita pelajari, min sifatihim, dari sifat-sifat mereka, ya, dari sifat-sifat mereka. Ya, seperti apa? Seperti sifat-sifat malaikat Jibril. Faqad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi telah menceritakan dia pernah melihat Jibril allati khuliqa alaihi walahu, apa itu? Situmi'ah. Masya Allah. Malaikat Jibril itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memiliki 600 sayap. 600 sayap. Masya Allah. Qad saddal ufuq, dan setiap sayap itu bisa menutupi ufuk. Tuh, kalau satu sayap itu dikepakkan, dibentangkan, satu sayap itu bisa menutupi seluruh ufuk, seluruh penjuru. Wis gak usah dibayang teman-teman. Nggak usah makanya kalau nanti digerakkan sedikit ini kok geger nih. Itu malaikat. Makanya malaikat Jibril termasuk malaikat yang paling besar, malaikat yang paling utama. Malaikat yang paling utama itu malaikat Jibril. Itu sifatnya malaikat Jibril. Dan masing-masing malaikat tidak seperti Jibril, beda-beda Ibu. Oke. Nah, jadi iman kepada malaikat itu yang ketiga apa tadi? Mengimani sifat-sifat mereka sebagaimana ilmu yang kita dapatkan, ya, sebagaimana ilmu dalil yang kita peroleh, seperti Allah mensifatkan malaikat Jibril. Nah, kemudian sungguh malaikat itu memiliki kemampuan untuk berubah bi amrillahi, dengan perintah Allah Ta'ala, ila hayati rajul, seperti apa kondisi seseorang. Malaikat itu diberi kemampuan oleh Allah untuk apa? Berubah seperti keadaan manusia, seperti manusia biasa, ya, sebagaimana halnya Jibril yang datang diutus oleh Allah kepada Maryam, ya, Masya Allah. Dan juga ketika Jibril diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada Nabi SAW, ketika Nabi bersama para malaikat, bersama para sahabat duduk, lalu tiba-tiba apa kata Umar bin Khattab bercerita, di saat kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berbaju sangat putih, rambutnya sangat hitam, bersih, ya, tiba-tiba muncul ke tengah-tengah kami, tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan jauh.
Berarti pripun penampilannya Bu? Apa? Keren, seger gitu loh ya. Sebab kalau perjalanan dari jauh ini kenapa? Kumus. Itu nggak ada tanda-tanda seperti itu. Nah ini dijadikan pelajaran oleh para ulama. Maka dianjurkan oleh kaum muslimin setiap kali ke masjid atau ke pengajian hendaknya berpenampilan sebagaimana penampilan malaikat Jibril ini, bersih, rapi gitu loh. Ya, jangan kompros, jangan mureh, jangan berbau lebus ya, gitu. Itu dianjurkan demikian. Nah, makanya akhirnya malaikat Jibril datang ke sana di tengah-tengah para sahabat, kemudian duduk mendekat kepada Nabi SAW. Ya, kemudian dia meletakkan duduknya seperti duduk orang yang sedang tahiyat. Itu duduk terbaik ternyata Bu. Duduk tahiyat awal itu. Kenapa? Itu duduk tahiyat itu Bu, Masya Allah. Itu dikatakan oleh para ulama duduk sebaik-baik duduk karena posisinya sebagai seorang hamba. Duduknya duduk dari duduk penghambaan. Dan kemarin ketika saya terapi tulang itu Bu, subhanallah dianjurkan sering duduk seperti itu. Kenapa? Karena duduk seperti itu duduk di tulang belakangnya itu terjaga, ya, sehingga tidak terlalu bongkok. Lah nek bongkok niku sering kali jadi masalah ke lambung. Iku jadi dokter loh ya. Aku ingin dikandani ngono. Dan posisi ketika duduk bersila ngeten niki Bu, itu kan dalam keadaan apa? Bongkok ngeten. Nah itu posisi lambung itu tertekan. Makanya kurang bagus, sehingga sampai ketika Nabi makan dengan para sahabat duduknya gimana? Nabi kalau makan? Ayo, agak jongkok kan? Jadi duduk dengan telapak kaki ini, terus kakinya berdiri. Makan begini. Itu ternyata subhanallah proses tentang kesehatan, masuknya makanan, proses masuknya makanan ke lambung itu dibahas dalam kedokteran itu. Masya Allah, begitu. Ya, itu tidak wajib Bu, tidak wajib. Jadi jenengan nggak usah praktek duduk seperti itu, ya. Nah, nek sampean kok duduk ngono, saya yakin gak iso mulih. Ya nanti kalau di rumah saja senami kayak begitu ya. Tapi jangan duduk yang kakinya terlalu terbuka. Sekarang ada terapi, nggak tahu dari mana itu duduknya duduk di atas jabatan cuma kakinya beger ke kanan ke kiri. Itu nggak boleh, duduk yang terlarang malahan. Kayak bebek itu loh Bu. Nah kayak bebek itu nggak boleh ya. Jadi yang dianjurkan itu duduk seperti tahiyat awal. Itu duduk terbaik kata para ulama. Sampun nggih. Nah setelah itu malaikat Jibril begitu datang kepada Nabi, menempelkan lutut beliau ke lutut Nabi, ditempelin. Itu artinya apa? Jadi kalau belajar itu mendekat ke ustadz itu, kalau ustadznya beda jenis, nggak beda jenis ya. Kalau sejenis Bu. Ya, kalau beda jenis jangan kabur ustadz itu. Ya. Iya. Baik, kemudian setelah selesai kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, akhbirni alil Islam, akhbirni alil iman, akhbirni alil ihsan. Lalu Nabi menceritakan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Akhirnya setelah itu selesai, Jibril pergi. Lalu Nabi bertanya kepada Umar, ya Umar, siapa laki-laki yang baru saja datang ke kita, mendatangi kita ini? Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, hada Jibril.
Laki-laki tersebut yang barusan datang itu adalah Jibril. Atakum, mendatangi kalian, yu'allimukum dinakum, untuk ngajari agama kepada kalian. Nah, ngaten. Sakniki wong akeh ngaku-ngaku ditekani malaikat Jibril. Mbok tekon dia alasane iki. Lanang teko, wah kula wingi tekani malaikat Jibril. Itu viral di mana? Ditekon ditakon iku ketemu dengan Nabi Khidir, Masya Allah. Ngono iku sing heran ya jamaah kok ya percaya ngono lah, heran kula. Astagfirullah, astagfirullah. Bahkan ada Bu mengaku ketika dia mengajarkan tiba-tiba dia menangis. Ini seorang guru besar. Syekh siapa itu? Masya Allah. Tiba-tiba menangis. Santrinya nanya, kenapa sih Anda menangis? Nabi Muhammad datang duduk bersama kalian. Coba bayangkan. Loh ini sing aneh apa? Ya santrinya ya blegedik, makanya blegedik, berarti blegediknya rusak agama niki. Coba kita lihat, pernah nggak sahabat Abu Bakar sehebat itu didatangi Nabi ketika Nabi setelah meninggal itu? Orang sekarang ngaku-ngaku demikian, dan itu dikagumi oleh santri dan pengikutnya, dan menangis-nangis di sana, mengakui bahwa Nabi ada sedang duduk di sana. Jadi sing unik apa? Dia tetap duduk di atas dan Nabi duduk di bawah begitu. Coba logikanya dipakai loh jadi. Ini astagfirullah, saya biasa ngomong ya. Gemes gitu loh. Makanya rusak, agama ini rusak. Akhirnya saya omongi orang ini dipercaya. Ini kedustaan yang sangat luar biasa. Coba kalau ada manusia yang lebih patut didatangi Nabi, siapa yang lebih patut daripada Abu Bakar? Siapa yang lebih patut daripada Abu Bakar? Siapa yang lebih patut daripada Aisyah? Siapa yang lebih patut? Siapa yang lebih patut daripada Ali? Tapi mereka tidak pernah mengaku sekalipun Nabi mendatangi mereka dalam keadaan terjaga. Artinya terjaga ini kenapa? Melek, nyel. Kalau mimpi mungkin. Itu pun timbul pertanyaan toh. Jenengan kalau mimpi ketemu tadi malam ketemu Nabi, oke, boleh aja. Masalah wajahnya piye? Kalau jenengan saya tanya, saya ketemu Obama Pak, saya percaya soalnya wajah Obama ketok Bu. Loh, gimana? Terus Nabi wajah gimana? Bentuk wajahnya gimana? Janggutnya bagaimana? Mulutnya bagaimana? Kalau memang orang tersebut sifat-sifatnya persis yang Anda baca dalam hadis, sifatnya kan ada itu alisnya, telinganya, apa ini, mimiknya, dagunya, kan ada sifat. Coba sebutkan sifat-sifat di hadis. Dia nggak pernah baca di hadis. Loh, lucu. Subhanallah, ayo makanya ngaji Bu. Kalau begini jangan diplokoto lagi kayak Cak Udin kemarin itu. Saya gak kapok aja. Uskun, tahu uskunnya? Ustadz campur dukun. Damang Islam mana di plokoto mana jenengan? Kenapa? Karena kita nggak ngaji. Kayak sok beda nih Bu, iki ceritanya ku bener apa? Orang sok beda nih gak ngaji, gak punya bahan. Nah kalau kita yang nggak percaya begitu-begituan, kenapa? Ada orang yang lebih berat untuk didatangi Nabi SAW. Lah yang aneh kalau memang benar Nabi datang, terus Nabi duduk bersama jamaah, terus ustadznya duduk di atas, jika sopan nih. Terus Nabi bermajelis dengan kita, begitu. La haula wala quwata illa billah. Iki jenenge sugokong Bu. Percaya jangan? Kok ya Allah, zaman kayak gini iki. Dan memang makanya masyarakat itu diperbodoh supaya nanti gampang dimanfaatkan, gampang ditipu. Ngaji dengan cerita-cerita mistik, cita-cita fiktif, itu yang terus dikumandangkan. Ya Allah, nggak dewasa, nggak matang kita, akidahnya rusak. Jelas ya? Good. Kemudian yang keempat, iman kepada para malaikat. Masih poin keempat ya. Jadi iman kepada malaikat meliputi 4 perkara tadi. Nah yang keempat adalah iman dengan malaikat itu
sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Ya, mengimani apa? Mengimani perbuatan-perbuatan mereka, tugas-tugas mereka yang harus dijalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh katasbihahu, sebagaimana malaikat diperintahkan untuk bertasbih. Ya, penggawaannya apa Bu? Ya tasbih tiap hari dia. Ya, kemudian apa ini, wa ta'abbadu lahu lailan wa naharon biduna milal wala futur yang tadi disebutkan. Ada yang diperintahkan pokoknya tugasnya itu pagi sampai malam itu beribadah kepada Allah, dan mereka tidak pernah letih dan tidak pernah capek dan tidak pernah berhenti. Itu iman dengan malaikat meliputi 4 hal ini. Waqad yakunu li ba'dihim a'mala khassah. Nah, sekarang kita pelajari berikutnya. Sebagian para malaikat mengenal tentang sebagian tugas-tugas mereka secara khusus. Mempelajari, mengenal tentang apa? Sebagian dari tugas-tugas mereka secara khusus. Contoh diantaranya Jibril Al-Amin. Jibril Al-Amin ala wahyillahu ta'ala ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan wahyu. Ya, untuk menyampaikan risalah kepada para nabi dan para rasul. Itu tugasnya. Dan Anda nggak usah nanya, Ustadz sekarang nabi kan sudah nggak apa, terus Jibril gimana? Terus nggak usah mikir. Itu bukan wilayah kita. Paham ya? Ini gak diterang kok timbangannya timbul blunder. Kira-kira saya ke Jibril lah apa ya? Ya sampean WA ya apa lah. Dan bertanya tentang begini gak ada faedahnya. Jelas ya? Contoh yang pertama itu. Contoh yang kedua, wa Mikail. Mikail adalah muwakil bil qatr ay bil matar wan nabat. Mikail muwakilu, diserai. Malaikat Mikail diserai apa? Bil qatr ay bil matar, untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman-tanaman. Itu penggaweane Mikail. Itu. Makanya kalau soal tumbuh-tumbuhan gak usah sing bau reksa. Karena yang bau reksa itu satu, itu juga cerita fiktif, gitu. Jadi kan kalau tahu ada kuburan di daerah Jenggolo, perumahan apa itu? Ustadz Daud itu rumah mana? Perumahan apa itu? Dolok. Kismandani itu ya. Lah itu di samping masjid beliau itu ada kuburan 2. Ada kuburan 2 di situ. Itu dimuliakan oleh orang setempat. Ustadz Daud itu pernah mendatangi orang yang paling sepuh di situ. Ingin nanya, Mbah, sakjane kuburan niku kuburan di sinten sih? Dadi awak dhewe engko nek pas ziarah iku cek pas ngeten. Ternyata mbah yang paling sepuh tertua di desa itu nggak ngerti, Bu. Aku juga nggak ngerti, Ustaz. Tapi diyakini apa? Macam-macam yakinannya. Iya apa tidak? Jelas ya? Nah, Bun. Nah itu kadang-kadang diyakini demikian. Makanya di kampung-kampung itu ada kalanya kalau habis nanam padi itu datang ke tempat-tempat tersebut
untuk melakukan ritual sedekah itu supaya sing jogo kampung. Astagfirullah. Siapa? Coba ditanya siapa yang mau rekso ini? Sopo jenengi sopo? Piantuni sinten? Cik lanang apa wedok? Dari kalangan siapa? Manusia, jin atau malaikat? Kalau malaikat jelas bukan kita yang nyuruh kita. Maka inilah keadaan umat sampai hari ini pun belum terselesaikan masalah ini. Sampai sekarang belum terselesaikan. Ini masalah yang sangat pondasi. Jadi yang kedua, yang bertugas diserai untuk menurunkan hujan, kemudian menumbuhkan tanam-tanaman siapa? Malaikat Mikail. Kemudian yang ketiga Israfil, malaikat Israfil. Al-muwakil yang diserai bin nafhi untuk meniup fisuri sangkakala inda qiyamis sa'a wa ba'atha khalq, pada saat kiamat dan bangkitnya makhluk. Yang ketiga malaikat Israfil yang diserai untuk meniup sangka kala pada saat akan terjadinya kiamat dan dibangkitkan makhluk dari alam kubur. Yang keempat malakul maut. Nah kan nggak disebutkan apa? Israel. Dalam Al-Quran pun tidak ada nama Israel. Dalam hadis-hadis sekalipun yang dhaif, hadis yang lemah pun tidak ada nama Israel. Ngoten. Ya, tidak pernah disebutkan di sana. Dan Nabi tidak pernah menyebutkan di dalam hadisnya menyebut malaikat Israel. Beliau selalu mengatakan apa? Malaikatul maut atau malakul maut. Malaikat kematian. Malaikat apa? Kematian. Muwakilu biqabdil arwah indal maut, diserai untuk mengambil ruh menjelang kematian. Ini malaikat kematian. Ya, berarti ini rahasia Allah, ada hikmahnya di balik rahasia ini, yang menunjukkan bahwa tidak semua perkara dalam agama diberitahukan secara jelas oleh Allah. Supaya apa? Ini fungsinya iman dengan yang gaib. Ini fungsinya iman dengan yang gaib. Kemudian berikutnya adalah malakul muwakkilu bin nari wa hum khazinun nar. Malaikat yang diserai untuk menjaga neraka, dan dia adalah penjaga neraka itu. Kemudian malaikat yang diserai berikutnya al-malaikatul muwakkilin, malaikat yang diserai bil ajinnah fil arham, yang diserai urusan janin di dalam rahim. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi, kalau bayi umur 4 bulan Allah perintahkan malaikat untuk masuk ke dalam rahim dalam rangka apa? Mencatat. Berapa catatan? Ya, diperintahkan masuk ke dalam rahim idza tammal insani arba'at ashhur, apabila sempurna 4 bulan. Jadi kalau orang hamil usia 4 bulan, malaikat diutus oleh Allah untuk mendatangi rahim ini. Ba'atallahu ilaihi malakan, Allah mengutus malaikat ke dalamnya, wa amarahu, dan memerintahkan malaikat tersebut
bikat bihi dengan mencatat, satu rizkinya, dua wa ajalihi dan ajalnya, wa amil dan amalnya, dan kemudian yang keempat adalah nasibnya, dia termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia. Itu ada pencatatan. Berarti kan nanti ada penjelasan kalau kita bahas tentang takdir. Itu dawa ceritanya, Bu. Jadi ada takdir manusia itu yang takdir induk itu dicatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian malaikat ada yang ditugaskan untuk mencatat itu tadi. Makanya ada doa, itu penjelasan para ulama. Takdir yang mana, catatan yang mana yang bisa dirubah? Yang ada pada rahim. Itu. Sedangkan yang ada di Lauhul Mahfuz tidak bisa diotek. Makanya kita tidak boleh sok alim, sok suci, sok baik, tidak boleh, karena kita nggak ngerti catatan nama kita itu di mana. Bisa jadi orang yang kita anggap jelek itu malah baik, bisa jadi orang yang kita anggap itu malah jelek. Dan di sini kita tidak boleh gampang menjelek-jelekan orang lain, mencemooh orang lain, tidak boleh. Menjustis orang, wah dia itu neraka, walaupun secara dohir, Bu, geludah ini senengannya dosa. Tidak boleh kita menjustis, oh dia ahli neraka, dia nggak boleh. Kenapa? Belum selesai ujian ini. Dengan berjalannya waktu, satu saat seseorang itu bisa berubah. Yang jelek bisa berubah baik nggak, Bu? Hah? Sing coba lagi nemen itu bisa. Makanya nggak boleh kita menjustis, menghakimi orang ahli neraka itu nggak boleh. Karena satu saat orang yang jelek itu bisa berubah menjadi orang yang, kalau kita lihat para sahabat-sahabat masa lalunya seperti Umar bin Khattab itu kan masa lalunya jelek, Ibu, gitu. Makanya kalau kita melihat orang jangan melihat masa lalu. Masa lalu coba kita sendiri, apa masa lalu kita baik? Ayo, enggak juga. Ulama-ulama di zaman para tabi'in itu banyak para penjahat dulunya itu. Seperti Imam Fudail bin Iyad, itu kalimat-kalimatnya Masya Allah luar biasa, sentuhan-sentuhan ke hatinya. Kalau ngaji bab Tazkiyatun Nufus itu banyak kita dapatkan nasihat dari Imam Fudail bin Iyad. Itu masa lalunya itu pembajak kelas kakap di zaman tabi'in, menjadi ulama besar, tidak karu-karuan solehnya itu. Ya, makanya kita pun juga demikian ya. Barangkali kita punya anak, punya keluarga, punya kerabat, punya tetangga yang nggak baik, doakan kebaikan. Bisa jadi Allah berikan hidayah dan taufik kepadanya. Berikutnya, malaikat berikutnya adalah malaikatul muwakilina bi hifdzil a'mali bani Adam. Berikutnya adalah malaikat yang diserai untuk menjaga amal-amal anak Adam dan mencatat amal-amal itu tiap-tiap manusia. Nah, berarti kalau malaikat ini nggak ada namanya, bisa banyak, Ibu. Ya apa tidak? Makanya di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan Raqib Atid itu sebuah nama, bukan. Raqib Atid itu sebuah istilah. Nanti kita lihat ya. Bentar, kita lanjutkan dulu ya. Jadi malaikat yang diserai oleh Allah untuk menjaga amal-amal anak Adam dan mencatat apa masing-masing orang di antara mereka, ya, yaitu malakan ahaduhuma, masing-masing ada dua malaikat, ahaduhuma anil yaman wa tsani anis shimal. Yang satu ada duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri untuk mencatat setiap amal kita. Makanya sampean kali kulo kadang-kadang nggak rumongso, kita ngomong itu satu huruf itu ada catatannya, Bu. Ya. Kita bicara satu huruf itu ada catatan.
nggak ada yang lepas, nggak ada yang hilang catatan itu. Sekedar menghina, nggak keluar huruf, cuma bibirnya yang gerak kan bisa. Ini loh, ada apa nggak begitu? Ini perbuatan baik apa buruk? Itu ada catatannya. Itu ada catatannya. Makanya ada sebuah ayat yang mengatakan wailul likulli. Nah, bedanya lumaza dengan humaza apa, Bu? Ayo, bedanya lumaza dengan humaza. Jelas loh, Bu, di situ itu jelas loh. Kalau lumaza itu pakai lam. Kalau humaza pakai jelas gitu loh. Ayo, apa bedanya, Bu? Pencela dan pengumpat. Itu kan gitu. Pengumpat dan pencela. Kalau pengumpat identik dengan lisan, dengan suara. Kalau mencela itu dengan isyarat bisa. Contohnya mantune ku mbak ngene, kak ngene. Lho ngono. Pakai apa ini? Isyarat. Oh, beda. Jelas ya? Jadi kalau humaza itu pakai suara. Mengumpat. Jadi ngumpat itu ya ada suara nih, misal ngumpat menang. Ini kayak ngumpat namanya ini. Kalau mencela itu bisa dengan tanpa suara. Itu kali nyampe beda, makanya guyu ini kok kan punya makna yang macam-macam. Gitu? Nah, miring ke kanan itu jadinya mencep. Aku mbak ketemu diencep itu. Ada kan begitu? Ada yang senyum, senyumnya ini senang atau sinis, itu kan maknanya beda. Saya itu pernah ngisi wali apa ibu khutbah nikah. Pemandunya itu memandu itu teliti. Ayo dong pengantinnya laki perempuan, ini kan masa bahagia. Senyum ya, senyum bahagia itu ke kanan 1 cm, ke kiri 1 cm. Oh pelambi ke kanan kiri 1 cm. Saya itu sampai pusing dasar. Ya, bibir ke kanan itu ke kiri ke kanan 1 cm, ke kiri 1 cm. Tadi guyune ning ngene aja ombong-ombong ngono karepe. Saya mau sore larang diapa jenenge? Kilometeran ngene. Kok adile. Ya Allah, itu Bu, perhatikan ya. Kita buka coba surat Qaf. Surat Qaf, surat 50 mulai ayat 16 sampai ayat 18. Surat Qaf. Surat berapa Bu? Ya, surat 50 ayat 16 sampai ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Ayat 17 silakan dibaca Qur'annya. Monggo salah satu. Enggak, baca Qur'annya coba. Saya ingin melihat bacaan jenengan dia. Monggo Bu. Ya talaqal mutarattiyani 'anil
Oke, lanjut. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Iya. Artinya monggo silakan. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Terus Nah, ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. terus Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. itu yang saya maksud tadi. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Di situ ada sebut raqib. Raqib. Atid ada. Di situ diartikan apa? Pengawas yang selalu hadir, bukan sebuah nama. Ayo Qur'ane sapa? Qur'ane sampean lho kuwi. Nggih mboten. Nah, jadi kalau ditakoni malaikat raqib atid piro, jawabe pripun? Banyak sejumlah manusia yang ada. Nek sampean jawab loro diprank sampean go. Ngerti Bu? Loro nak. Oh gitu ya. Kalau begitu, kalau pas ada di ibu, di saya nggak ada dong. Bingung sampean. Ya. Belum jelas ya? Ini malaikat yang diserai untuk mencatat amal. Setiap huruf yang keluar dicatat Ibu. Masya Allah. Setiap huruf yang keluar, setiap huruf yang meluncur dari lisan kita itu dicatat dan disimpan, gak hilang Ibu. Nanti pada hari hisab, omongan itu nanti dihisab satu persatu oleh Allah. Makanya yang paling banyak menjerumuskan orang ke dalam neraka itu lisan. Maksiat yang paling banyak melakukan dosa itu lisan. Kita diem pun bisa melakukan maksiat. Betul apa enggak? Paling banyak maksiat itu lisan. Kalau di dalam masjid aja ya jebol kok. Dalam masjid bisa nggak ngerasani orang? Bisa. Ustadznya digarap kok. Terus nafas Ramadan nih, siapa sih ngimami ustadzan? Oh, gak seweneng aku. Apa Mbak? Engko ndak duwa kok ning ngimami delok ndak duwa kok katanya. Itu kata sholat, yo istate digarap kowe ngono. Begitu pas sholat kok dawa-dawa tenan ngene. Mari salam digarap maneh, gak lido ah. Dawa tenan makane ku gregeten ustaz iki ngono. Itu dalam masjid bayangkan. Namanya lisan ini paling bahaya, makanya jenengan dengan saya berkewajiban mutlak menjaga lisan ini. Dan amal-amal soleh yang kita lakukan hari ini itu bisa habis karena lisan yang tidak terjaga. Monggo silakan digunakan sesuai dengan selera jenengan, silakan. Toh akibatnya juga kita kembali kepada kita masing-masing. Yang mengerasani tiap hari monggo silakan mangan menungso bendino. Silakan. Tapi anehnya kita makan daging babi ora wani ngono lho. Tapi bendino sarapan tonggone gitu. Entek wong telu kadang. Astagfirullah. Lisan yang tidak terjaga itu bisa menghabiskan sholat kita, puasa kita, sekarang arti. Ya kita lakukan sah, sholatnya nggak usah diulangi kita. Cuma nilai kebaikan pahalanya nggak ada. Kenapa? Kita transfer. Setiap kita ngerasani orang itu ada dua kemungkinan. Silakan Anda pilih dari dua kemungkinan ini. Satu, kita transfer amal soleh kepada orang itu. Yang kedua, dosanya kita ambil, kita tambahkan ke jumlah dosa kita. Sampeyan pilih yang mana? Monggo. Makanya saya tak tawar-tawarkan Bu, nek keping ngrasani kula mawon ngoten kan. Ya. Kalau jenengan keping ngrasani, saya aja sudah dirasani ya. Nesok dimut-mut barang ngono tulange niku. Terakhir, al-malaikatu al-muwakkilina bi su'alil mayyit idza wada'a fi qabri yatihi malakani yas'alanau an
rabbihi wa dinihi wa nabiyyihi. Masya Allah. Allah menugaskan malaikat yang diserahi untuk menanyai sang mayit. Menanyai sang mayit pada saat diletakkan di dalam kuburnya. Jadi setelah diletakkan di dalam kuburnya, dimakamkan, selesai penguburan, maka Allah datangkan dua malaikat ini kepadanya untuk menanyakan tentang tiga hal: tentang Robnya, tentang nabinya, tentang agamanya. Siapkan jawabannya. Nah, itu hari pertama dan hari penentu. Ibu tidak bisa jawab, setelahnya lebih mengerikan. Dan sendirian menyelesaikan urusan ini. Sendirian. Ini yang kadang-kadang dalam hidup kita jarang kita pikirkan, Ibu. Jelas ya? Ini yang kadang-kadang kita nggak pikir, padahal peristiwa itu pasti akan kita alami. Makanya kemarin ngaji-ngaji sebelumnya saya kasih PR jamaah. Bu, jenengan tak kasih PR mau. Napa Ustaz? Nulis tulisan sederhana aja, tapi ini sok sing apik. Terus belikan figura, taruh kamar. Apa yang perlu ditulis? Di saat kesendirianmu di dalam kubur. Di saat kesendirianmu di dalam kubur. Kita akan mengalami peristiwa ini. Kalau sekarang kumpul dengan keluarga, kumpul dengan cucu, kumpul dengan anak, kita akan mengalami satu masa sendirian menjalankan masalah ini. Itu pada saat kita diletakkan di alam kubur. Itu renungkan matang-matang ini. Makanya hidup jangan cuma dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang penting seneng aja, enggak. Hidup ini tanggung jawab. Bayangkan kesendirian di alam kubur, sendirian menyelesaikan urusan, harus tuntas. Makanya Bu coba ya, saya itu kapan itu duduk di depan di rumah, orang sudah tertidur semua malam, itu aja mikir sendirian kayak gini loh, itu aja mikir gitu. Kalau hari ini saya teriak, saya yakin tetangga-tetangga saya akan datang, bukan cuma dengar, berdatangan mereka, tolong, gitu, lari mereka semuanya. Tapi pada kita di alam kubur, siapa yang akan menolong kita? Dan kita akan mengalami itu, Ibu, gak main-main, kita akan mengalaminya. Maka siapkan jawabannya. Kita akan ditanya tentang tiga hal. Siapkan jawabannya. Baik, ini yang bisa kita kaji pada sore hari ini tentang iman dengan apa? Para malaikat. Nah, bulan depan kita akan membahas buahnya. Apa buahnya kalau kita beriman dengan para malaikat itu? Kita imani malaikat dengan benar. Cara imannya tadi ya. Iman dengan malaikat tadi ada berapa poin? Meliputi berapa masalah? Mengimani malaikat tadi ada berapa, Bu? Meliputi berapa? 4. 1, mengimani mereka, wujud mereka ada gitu loh ya. Yang kedua apa? Nama-nama mereka sebagaimana dalil yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat mereka. Kemudian yang keempat, mengimani akan tugas-tugas mereka. Insya Allah bulan depan kita akan membahas apa buahnya. Ya, kalau kita beriman dengan apa buahnya, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.